bahwa sesungguhnya Rasulullah itu tidak meninggalkan kunut di waktu subuh sampai beliau wafat. Hadis ini oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dikatakan sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam ini kita akan membahas tentang kunut. Ada yang bertanya, mengapa pada saat sholat subuh kita membaca kunut? Saya menjawab, karena ada dalilnya sahih. Maka kita membaca kunut pada saat sholat subuh. Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan dalil doa kunut pada sholat subuh itu lemah? Ya, nanti kita bahas. Ada yang berpendapat itu lemah, tapi ada berpendapat yang dianggap lemah itu sahih atau hasan. Yang ketiga, apa yang dibaca pada saat kita kunut pada sholat subuh? Saya ingin mengulangi, kita membaca kunut pada sholat subuh karena ada hadis yang sahih. Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya di halaman 272 di dalam kitab yang diterbitkan oleh Darussalam Riyadh itu malah membahas tentang kunut sampai 18 hadis, baik kunut nazilah maupun kunut sholat subuh secara rutin. Bahkan ada satu bab khusus yang berjudul tentang bab istihbab al-kunut fi jami'is sholawat idza nazalat bil muslimin nazilah wal iyadillah wastihbabi fis subhi daiman. Ya. Wa bayan anna mahallahu ba'da ra'fir ra'si min ar-ruku' fi raqatil akhirah. Imam Muslim di dalam sahihnya sampai membuat satu bab khusus tentang dianjurkannya membaca kunut di dalam semua sholat ketika orang Islam atau kaum Muslim sedang menghadapi mara bahaya atau menghadapi bencana, tekanan, permusuhan dari orang-orang yang tidak suka. Na'udzubillah min dzalik. Dan wastihbabi fis subhi, yang dianjurkan pada saat sholat subuh. Bahkan judulnya berbunyi, tidak hanya di sholat subuh, tempatnya membaca kunut adalah setelah ruku di rakaat yang terakhir. Nah, saya ingin mengutip salah satu dari 18 hadis di dalam Sahih Muslim itu. Haddatsani Amr an-Naqid wa Zuhair ibnu Harb qala haddatsana Ismail an Ayyub an Muhammadin qala qultu li Anas hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatis subhi qala na'am ba'da ruku' yasira. Ada seorang yang bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, apakah Rasulullah membaca kunut pada sholat subuh? Dijawab oleh sahabat Anas, ya, setelah ruku. Sahih Muslim. Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan hadisnya dhaif? Nah, hadis yang dhaif itu juga dari sahabat Anas. Berbunyi an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lam yazal yaknutu fis subhi hatta faraqad dunya. Bahwa sesungguhnya Rasulullah itu tidak meninggalkan kunut di waktu subuh sampai beliau wafat. Hadis ini oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dikatakan sahih. Ada ulama lain yang menganggap itu dhaif. Imam Nawawi mengambil jalan tengah, hasan. Karena ketika ada sebuah hadis yang dhaif, lalu dia berhadapan dengan ada hadis yang sahih, maka derajat yang dhaif itu bisa menjadi hasan. Kita ambil jalan tengah, mengikuti Imam Nawawi misalnya. Nah, hadis yang tadi itu memang ada yang berpendapat dhaif, tetapi justru Al-Hakim mengatakan sahih di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Oleh karena itu, saya lebih berpegangan kepada teks hadis yang ada di Sahih Muslim. Kalau kita menggunakan hadis yang didhaifkan oleh sebagian orang, maka sebetulnya tidak semua ulama hadis mendhaifkan atau melemahkan, tetapi justru ada yang mensahihkan, dan yang jalan tengah adalah hadis hasan. Lalu tentang bacaan kunut. Apa yang dibaca pada saat kunut? Kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam, Tirmidzi, Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, wal Baihaqi, dengan sanad yang sahih, Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan dari cucu Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya yang biasa dibaca. Tapi jangan lupa kalau jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait. Karena kalau jadi imam berdoa untuk sendiri-sendiri itu egois. Itu menangi dewi. Orang lain suruh ngamini, tapi doanya diambil dia sendiri. Itu nggak fair. Ya. Kalau berdoa untuk orang banyak harus terimalah kami, berilah kami, jangan berilah saya. Ya. Bahkan doa di dalam ayat Al-Quran yang itu untuk sendiri, itu dengan niat tidak membaca ayat Al-Quran, tapi dengan memposisikan ayat itu sebagai doa, itu bisa kita ganti. Misalkan Rabbi ja'alni muqimas shalah. Itu kalau kita diamini orang lain, ya bisa kita baca dengan Rabbi ja'alna muqimas shalah. Tidak dengan niat merubah ayat Al-Quran. Adab akhlak ketika memimpin doa. Makanya kalau ada imam berdoa kok Rabbi firli wali walidaya, nggak usah diamini. Enak men. Ya. Lah aku kapan katut wong tuaku atau orang tua saya ikut didoakan. Imam Tirmidzi mengatakan tentang bacaan doa kunut Allahumma hdini fi man hadat wala na'rifu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunut syai'an ahsan min hada. Aku tidak menyaksikan doa kunut dari Nabi lebih baik dari ini. Nah, ada yang kemudian berpendapat, itu kan yang diajarkan kepada cucunya untuk doa witir, sholat witir. Ya, kalau yang disoal itu, sholat subuh itu sholat. Artinya kalau itu diajarkan untuk doa witir, sebetulnya di sholat apapun bisa dibaca doa itu. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab malah membaca doa kunut setelah subuh panjang sekali. Saya baca awalnya saja. Ini di sini ada berapa baris? 1, 2, 3, 7, 8 baris. Bayangkan. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruk. Itu baru 1 baris. Ada 8 baris. Panjang. Kita tidak biasa baca yang ini karena nggak hafal-hafal.
Nanti daripada keliru, apalagi ngimami, berhenti di tengah jalan, ya makmumnya udah nunggu mengamini, ini kok mandek, makmumnya mau mengingatkan juga nggak ngerti, nggak apa, ya kita baca yang pendek saja. Jadi tidak ada masalah. Nah, kunut nazilah itu baik di Sahih Muslim maupun di Sahih Bukhari dibahas banyak. Memang dalam hal kunut nazilah, kunut yang dibaca ketika umat Islam atau saat itu Kanjeng Nabi mengalami kesedihan yang sangat dalam atas terbunuhnya beberapa sahabat akibat dari pengkhianatan orang-orang musyrik, itu dibaca oleh beliau sebulan dan setelah itu beliau berhenti. Nah, ada banyak riwayat, ada yang mengatakan itu dibaca oleh Nabi setelah subuh, salatina sobahan, artinya di waktu sholat subuh. Ada yang mengatakan di 5 waktu, ada yang mengatakan maghrib dan seterusnya. Walhasil itu kunut nazilah. Nah, berhenti. Tapi yang berhenti itu karena Nabi berdoa yang keras kepada orang-orang yang telah membunuh sahabat-sahabatnya itu. Bukan di dalam peperangan, tapi di dalam pengkhianatan orang-orang musyrik. Kesedihan Nabi yang sangat mendalam. Sehingga Nabi mendoakan kebinasaan kaum yang membunuh para sahabat itu. Sebulan berhenti. Ya, karena kalau itu dilanjutkan, itu nanti malah dituduh itu adalah akhlak Nabi. Doa membinasakan orang lain. Berhenti. Berhentinya itu bukan berhenti membaca kunutnya. Berhentinya membaca kunut yang nazilah. Karena apa? Karena di dalam Sahih Muslim yang tadi di awal saya baca, ketika sahabat Anas ditanya, ya, Nabi membaca. Dan dibaca setelah ruku. Sedangkan di hadis yang juga dari sahabat Anas, yang ada tambahan kata hatta faraqad dunya, sampai wafat, itu debatable. Tapi baik yang mendoifkan maupun yang mensahihkan maupun yang mengambil jalan tengah hasan adalah penafsiran para ulama. Tinggal kita mau ikut yang mana. Tidak bisa orang kemudian menyalahkan kalau membaca berarti bid'ah. Ya, kalau membaca itu tidak perlu dibaca karena hadisnya lemah. Loh, kalau hadisnya yang lemah ada hadis yang sahih, kenapa nggak dipakai hadis yang sahih? Yang penting sholat subuhnya. Ya, jangan gegeran kunut tetapi malah tidak sholat subuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.